9 Evolusi Roh Sejati Chapter 1 Bahasa Indonesia. Luping menghembuskan napas dalam-dalam dan perlahan menghentikan kultivasinya, menarik energi spiritual yang baru dihasilkan dari terobosan kembali ke garis keturunannya. Kemudian, dia melemparkan batu roh di tangannya ke samping dan dengan hati-hati melihat dentuman keras dari hatinya. Luping sepertinya mendengar aliran darah mengalir melalui nadinya. Sepasang mata tiba-tiba terbuka dalam kegelapan, bersinar seperti dua bintang terang di malam yang dalam saat dia melihat sekeliling ruangan dengan senyum tenang di wajahnya. Benar saja, dia bisa melihat dalam kegelapan sekarang, seperti yang diharapkan setelah menembus lapisan ketujuh dari alam pemurnian darah. Tentu saja, perubahan ini masih lemah dan tidak banyak berguna, karena Luping hanya bisa menggunakannya untuk melihat semua yang ada di ruangan dengan jelas. Dia mengambil seember air dan membasuh lapisan merah tua dari kotoran dan kotoran yang keluar dari garis keturunan dan tubuhnya. Setelah itu, dia berbaring telungkup di tempat tidur kayu dan berpikir untuk akhirnya mendapatkan istirahat malam yang baik. Sudah 16 tahun sejak dia tiba di dunia ini, tetapi Luping tidak pernah menunjukkan satupun tanda ketidaksesuaian dengan lingkungan baru. Secara khusus, ia hanya tumbuh lebih tertarik dan mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat setelah belajar tentang sifat mistik dunia ini. Pada usia 6 tahun, Luping berhasil membangunkan garis keturunannya meskipun dia adalah anak biasa dengan bakat biasa. Tuan Abadi yang tinggal di pulau pada waktu itu terkejut dengan kejadian itu dan Luping diambil sebagai murid dari aula samping Zenling. Selama 10 tahun, Luping memanfaatkan setiap kesempatan yang dia bisa untuk belajar tentang dunia baru ini. Terlepas dari bakatnya yang biasa-biasa saja, Luping bekerja keras setiap hari dan akhirnya, dia berhasil menembus ke lapisan pemurnian darah lapisan ke-7 hari ini. Namun, satu hal yang dia tidak akan pernah tahu adalah jenis garis keturunan yang dia miliki. Lagi pula, bahkan master kultivasi tidak dapat menentukan apa itu, apalagi dia. Keesokan paginya, setelah 3 lonceng berbunyi, aula samping Zenling segera dipenuhi dengan keributan yang berisik. 50 murid kelas 2 grup 7 dengan cepat bergerak keluar dari halaman mereka dan bergegas menuju platform ke-7 di KTT Shaoyang. Mereka bergerak cepat dan cepat seperti kuda yang lepas. Jika saja yang disebut ahli seni bela diri dari dunia persilatan melihat gerakan mereka, para ahli itu akan terkejut karena tidak percaya. Mungkin murid-murid ini masih tidak lebih cepat dari ahli bela diri yang berspesialisasi dalam seni Qinggong, tetapi mungkin ada ribuan murid yang tersebar di seluruh hutan gunung. Jika murid-murid ini mencampuri urusan dunia persilatan, hampir dipastikan bahwa tidak akan ada lagi kedamaian yang ditemukan. Luping mengambil waktu, berjalan di tengah-tengah kerumunan dengan langkahnya sendiri yang membuatnya tampak terampil dan tenang dibandingkan dengan yang lain. Ketika dia tiba di peron ke-7, sudah ada 2 murid yang berdiri di sana. Keduanya kemungkinan besar adalah saudara bela diri senior pertama dan saudara bela diri senior kedua. Mereka berdua adalah pembudidaya pemurnian darah lapisan ke-9 dan hanya kekurangan langkah terakhir untuk memadatkan darah mereka dan membangun sebuah yayasan, dan dari menjadi murid batin dari sekte Zenling. Sama seperti yang lainnya juga akan mencapai peron, 3 lainnya melintas melewati kerumunan dan melompat ke atas panggung terlebih dahulu. Mereka tidak lain adalah saudara bela diri senior ketiga, keempat, dan kelima yang berada di alam pemurnian darah lapisan ke-8. Setelah melihat bahwa semua orang telah tiba di peron, kakak bela diri senior pertama Yao yang berteriak keras, berbaris. Segera, semua orang bergegas ke tempat masing-masing dan membentuk formasi persegi panjang hanya dalam beberapa detik. Tempat Luping adalah yang kedua dari kiri di baris kedua, yang berarti Luping adalah murid ke-12 formasi. Yao Yong berteriak lagi, tinju pencairan tulang kondensasi darah. Mulai. Para murid meninju tinju mereka dan berteriak serempak, "Hah?" Di antara 72 gerakan dalam Blood Condensation Bone Melting Fist, 36 gerakan pertama digunakan untuk memperkuat tubuh seseorang dan mengolah energi spiritual dalam garis keturunan seseorang. Sedangkan 36 jurus kedua adalah jurus pertempuran untuk melindungi kultivator dan membunuh, skill yang menyelamatkan jiwa. Setelah menyelesaikan gerakannya, Luping merasa tubuhnya menghangat.
Benar saja, itu adalah efek mencapai lapisan ketujuh. Di masa lalu, dia akan berkeringat dan terengah-engah setelah menyelesaikan gerakan, tetapi setelah terobosan baru-baru ini, dia baru saja melakukan pemanasan. Luping menatap kakak bela diri senior pertama Yao Yang dan yang terakhir berteriak, "Selamat datang dan salam untuk Master Abadi." Tepat setelah itu, lampu merah terang membuat lengkungan indah di langit dan mendarat di panggung batu di depan platform, memperlihatkan 3 siluet di dalamnya. Para murid di bawah panggung semua menyapa serempak, "Salam untuk Tuan Liu Abadi." Salah satu dari ketiganya, seorang kultivator setengah baya dengan penampilan yang tegas dan tegas, melambaikan tangannya dengan tenang dan menjawab, "Lepaskan formalitasnya. Saya melihat bahwa Anda semua telah berkultivasi dengan keras akhir-akhir ini. Namun, ujian untuk murid kelas 2 Aula Samping Shenling akan segera dilakukan. Jika Anda tidak ingin menjadi salah satu murid luar, Anda masih harus bekerja lebih keras lagi." Setelah mendengar Master Immortal Liu, reaksi para murid beragam. Mereka yang berada di 3 baris pertama masih tenang, tetapi 2 baris berikutnya sedikit terganggu, saling berbisik pelan. Ada yang panik, ada yang putus asa, dan sebagainya. Master Immortal Liu melihat kedua baris terakhir dengan wajah lurus dan kerumunan segera menutup mulut mereka. Dia memberi sedikit punuk dan kemudian melihat ke 3 baris pertama. Ketika dia melihat Luping, senyum terpancar di wajahnya dan dia berkata, "Bagus. Luping, kamu sudah menembus lapisan ketujuh." Kata-kata Master Immortal Liu membuat kerumunan menjadi keributan kecil lagi. Bahkan saudara senior bela diri baris pertama menoleh untuk melihat Luping. Luping berdiri teguh, dia tidak gugup juga tidak bersemangat. Sebagai gantinya, dia hanya membungkuk sesuai dengan formalitas yang biasa dan menjawab dengan tenang, "Berkat bimbingan Tuan Abadi, saya bisa menerobos tadi malam dengan sedikit keberuntungan." "Bagus. Dalam waktu 3 bulan, setelah ujian promosi untuk murid kelas 2 telah berlalu, kamu akan dapat mengambil bagian dalam kompetisi untuk murid kelas 2. Pemeriksaan murid-murid Aula Samping Shenling adalah untuk menyingkirkan murid-murid yang tidak kompeten, sedangkan kompetisi diselenggarakan untuk murid-murid yang berbakat. Para pemenang kompetisi akan sangat dihargai untuk meningkatkan kecakapan mereka secara luar biasa. Tujuan dari ujian dan kompetisi adalah untuk dan mendorong murid-murid Aula Samping untuk berkultivasi dengan keras. Di Aula Samping Shenling, status seseorang hanya bergantung pada kehebatannya. Pertandingan berlangsung ketat dan keras. Jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk setiap kelompok diputuskan berdasarkan tingkat kelulusan dan kegagalan kelompok setiap tahun. Master Abadi yang memimpin kelompok juga akan dihargai oleh sekte jika kelompok berkinerja baik. Oleh karena itu, Master Immortal Liu senang melihat terobosan Luping dalam kemajuan kultivasinya. Lapisan ketujuh jelas merupakan salah satu dari 10 murid teratas dalam kelompok di antara murid kelas 2. Oleh karena itu, terobosan Luping pasti akan meningkatkan peluang kemenangan grup 7 dalam kompetisi tersebut. Kami di Aula Samping Shenling mengklaim tempat kami berdasarkan kehebatan kami. Terobosan Luping menjadikannya murid ke-10 yang telah mencapai lapisan ke-7 di grup 7. Seperti yang ditentukan oleh budaya kita, Luping sekarang akan menjadi murid ke-10. Ini bukan pertama kalinya Luping berada dalam situasi ini. Dia diam-diam pindah ke ujung paling kanan dari baris pertama sambil dengan jelas memperhatikan tatapan yang menatapnya dari belakang. Ada rasa marah, iri, cemburu. Murid yang sekarang mantan ke-10, Li Chen, menatap tajam ke arah Luping dan pindah ke ujung paling kiri dari baris kedua, sementara murid yang sekarang menjadi mantan murid ke-11, Zhang Zichen, tersenyum kecut dan mengambil 2 langkah ke kanan, menggantikan Lu Ping di tempat asalnya. Luping mengabaikan reaksi ini dan hanya berdiri diam di posisi barunya selama percakapan berlangsung. Master Immortal Liu memandang Luping dan tersenyum ketika dia berkata, "Seperti biasa, setelah terobosan dalam lapisan kultivasi, seorang murid dapat menantang seniornya di kelas yang sama untuk posisi dan sumber daya kultivasi mereka." Segera, 4 saudara senior bela diri di sebelah kirinya semua memandang Luping sementara Luping membungkuk sedikit sebagai tanda hormat kepada Tuan Abadi Liu.
Dia menjawab, "Penatua, saya baru saja menembus lapisan kultivasi baru dan belum mengkonsolidasikan basis kultivasi saya. Saya bukan tandingan para senior dan karenanya, saya rela melepaskan hak saya untuk menantang." Kerumunan berpikir, seperti yang diharapkan. Setiap kali Lu Ping menerobos ke lapisan kultivasi baru, dia tidak pernah menantang seorang pun senior. Jika bukan karena kompetisi kelompok dalam kelompok yang berlangsung setiap tahun, Lu Ping kemungkinan besar akan berada di tempat terakhir di antara rekan-rekannya di kelas yang sama. Meskipun dia tidak pernah mencari masalah, itu tidak berarti masalah tidak akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Namun, setelah beberapa kali gagal mengalahkannya dari murid baru, para murid mengerti bahwa Lu Ping juga bukan sasaran empuk. Oleh karena itu, tidak banyak yang akan menantangnya lagi saat ini. Faktanya, alasan utama mengapa Lu Ping mencapai posisi ke-12 saat berada di lapisan ke-6 adalah karena penantangnya gagal mengalahkannya dan dia terpaksa menggantikan mereka di posisi yang lebih tinggi. Kalau begitu, Lu Ping sekarang akan menjadi senior ke-10 di grup 7 kita. Tuan Abadi Liu menyatakan. Salam untuk saudara bela diri senior ke-10. Salam untuk saudara bela diri junior ke-10. Setelah Lu Ping memberi isyarat untuk membalas salam dari saudara kandungnya, Tuan Abadi Liu berkata dengan tegas, "Bagus. Sekarang kita sudah selesai dengan hal-hal ini. Murid, waktu untuk bermeditasi dan berkultivasi." Chapter 2. Lu Ping kembali dari Spirit Vault Pavilion dengan selusin batu roh dan 8 pelet pemurnian darah. Batu roh adalah bahan bantu budidaya dan juga digunakan sebagai mata uang perdagangan. Pelet pemurnian darah digunakan untuk memurnikan darah roh sejati dan meningkatkan kemajuan kultivasi seseorang. Sebagai salah satu murid Aula Samping Zenling, Lu Ping dan rekan-rekannya adalah kelompok murid khusus yang statusnya berada di antara murid luar dan murid dalam dari sekte Zenling. Sekte Zenling membawa mereka sejak usia muda dan memelihara pertumbuhan mereka, semuanya gratis. Itu sebabnya mereka tidak perlu memberi makan diri mereka sendiri dan menemukan sumber daya kultivasi mereka sendiri seperti murid luar. Dan sekte Zenling hanya melakukannya untuk meningkatkan kekuatan cadangannya sendiri untuk sekte tersebut. Namun, jika murid Aula Samping tidak dapat mencapai alam pemurnian darah lapisan ke-9 dalam waktu 15 tahun, mereka akan diturunkan ke murid luar, yang tidak hanya perlu menemukan makanan dan sumber daya mereka sendiri tetapi juga melayani perintah sekte. Di Aula Samping Zenling, 5 tahun menandai 1 tingkat, jadi 15 tahun menandai 3 tingkat. Lu Ping telah berada di Aula Samping selama 10 tahun sekarang dan dia adalah murid kelas 2. Garis kelulusan terendah untuk memenuhi syarat sebagai murid kelas 2 adalah untuk mencapai alam pemurnian darah lapisan ke-4 dalam kecakapan. Sedangkan untuk ujian yang diadakan pada tahun ke-10, jika murid Aula Samping kelas 2 tidak dapat mencapai alam pemurnian darah lapisan ke-6, mereka akan didiskualifikasi dari menjadi murid kelas 3 dan selanjutnya diturunkan menjadi murid luar sebagai gantinya. Setiap bulan, 2 batu roh diberikan kepada murid kelas 2 pemurnian darah lapisan ke-4. Pelet pemurnian darah tambahan diberikan kepada murid kelas 2 pemurnian darah lapisan ke-5, dan 2 batu roh lagi untuk murid lapisan ke-6. Karena lapisan ke-7 sulit untuk ditembus dan menandai dimulainya tahap akhir di alam pemurnian darah, melangkah ke lapisan ke-7 akan sangat meningkatkan kecakapan seseorang. Selanjutnya, kesejahteraan yang diberikan oleh sekte juga akan meningkat. Murid lapisan ke-7 kelas 2 akan diberikan hampir 2 kali lipat dari murid lapisan ke-6, dengan total 6 batu roh dan 3 pelet pemurnian darah. Selain itu, sekte tersebut juga akan menghadiahi murid-murid realm pemurnian darah tahap akhir dengan 10 batu roh setelah terobosan mereka, dan 2 kali lipat jumlah itu bagi mereka yang mencapainya sebelum usia 18 tahun. Alasan untuk ini dikabarkan karena para murid memiliki peluang lebih tinggi untuk memasuki alam kondensasi darah jika mereka memasuki alam pemurnian darah akhir sebelum 18 tahun. Lu Ping tidak tahu apakah desas-desus itu benar, tetapi yang dia tahu adalah bahwa hanya 1 dari 100 yang bisa lolos dari alam pemurnian darah ke alam kondensasi darah. Itu adalah gerbang naga, melompat melewatinya, dan seseorang bisa berubah dari ikan mas menjadi naga yang menjulang di langit.
Begitu seorang murid telah memasuki alam kondensasi darah, dia akan langsung menjadi murid dalam dari sekte Zhenling dan diberi kesempatan untuk mempelajari metode kultivasi sejati dari sekte tersebut, menjadi seseorang yang hanya bisa dilihat oleh para murid luar. Aula samping Zhenling memiliki ribuan murid, tetapi hanya rata-rata 100 murid yang mampu menerobos ke alam pemurnian darah lapisan ke-9, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa melangkah lebih jauh ke alam kondensasi darah. Itu akan selalu menjadi acara besar di aula samping Zhenling setiap kali seseorang berhasil menerobos ke alam kondensasi darah. Setelah Luping menukar 10 batu roh dengan 5 pelet pemurnian darah, dia sekarang memiliki 16 batu roh dan 8 pelet pemurnian darah. Biasanya, Luping sudah menghabiskan sumber dayanya tetapi sekarang, dia masih memiliki beberapa yang tersisa setelah menggunakannya dalam kultivasi rutinnya. Aku harus bersiap untuk kompetisi kelas 2 sekarang, pikir Luping. Kompetisi adalah pertarungan untuk sumber daya, tidak hanya untuk murid individu, tetapi juga untuk seluruh kelompok. Jika suatu kelompok berkinerja baik dalam kompetisi, kelompok tersebut akan dialokasikan lebih banyak sumber daya. Setengah dari sumber daya itu akan diberikan kepada Tuan Abadi yang memimpin kelompok dan setengah lainnya dibagikan di antara para murid dalam kelompok. Dan saat ini, beberapa kelompok yang lebih kuat sudah memiliki lebih dari selusin murid realm pemurnian darah terlambat. Luping kembali ke kamarnya di halaman dan seperti biasa, mengkonsumsi pelet pemurnian darah. Dia memegang batu roh di tangannya dan memulai kultivasi hariannya. Setelah beberapa waktu, batu roh berubah menjadi tumpukan debu sementara khasiat obat pelet pemurnian darah juga telah dikonsumsi. Dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Sebagai gantinya, ia mulai berkultivasi dari lapisan pertama hingga lapisan ke-7, perlahan tapi pasti memperkuat fondasi dan basis kultivasinya. Ini adalah latihan kultivasinya yang biasa setiap kali dia menerobos ke lapisan baru. Benar saja, ini membuat fondasi kultivasinya sangat kokoh. Namun meski begitu, Luping jelas merasakan peningkatan kemajuan kultivasinya. Luping menghela napas dan berhenti berkultivasi. Itu normal untuk melihat peningkatan kecakapan setelah terobosan kultivasi. Tetapi kemajuan kultivasi akan melambat seiring dengan peningkatan level kultivasi seseorang. Itu normal untuk kemajuan kultivasi seseorang untuk tetap berada di lapisan yang sama selama 3 atau bahkan lebih dari 5 tahun di alam pemurnian darah akhir. Luping membuka kotak kayu di atas meja dan mengeluarkan selembar kertas, meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong kecil grafit dan beberapa batang kayu. Dia menggunakannya untuk membuat sketsa satu demi satu garis bengkok yang samar di atas kertas sesuai dengan gambar dalam sebuah buku berjudul, Penguasaan Kitab Suci Dasar. Pesona itu sangat sulit untuk dibuat, terutama untuk pembudidaya alam pemurnian darah. Bagian tersulit dari membuat jimat terletak pada kerumitan penulisan tulisan suci di atas kertas. Seseorang tidak boleh membuat kesalahan apapun, atau jimatnya tidak akan berfungsi atau mengalami pengurangan kekuatan yang sangat besar. Namun, alat kecil Luping dapat membantunya dalam hal ini. Hah, kurasa ini adalah keuntungan kecilku sebagai seseorang dari dunia lain, pikir Luping sambil tersenyum. Tapi dia tahu ini hanya gimmick tidak penting yang hanya berguna sekarang. Setelah seorang kultivator memasuki alam kondensasi darah, mereka akan mengembangkan indera surgawi dan alat-alat ini akan menjadi sampah yang tidak berguna setelah itu. Dengan akal surgawi, para pembudidaya akan dapat menggambar kitab suci dengan lebih tepat tanpa menggunakan alat-alat ini. Luping mengeluarkan kuas tulis khusus untuk menggambar jimat. Ujung kuas terbuat dari bulu ekor monster superior kelas 1 dan memiliki formasi pengumpulan roh sederhana di betisnya. Formasi susunan akan membantu dalam pengiriman energi spiritual dari kuas ke pesona. Dia mencelupkan ujung kuas ke dalam tinta spiritual yang dicampur dari air giok roh, cinnabar halus, dan darah monster kelas 1, penyu roh bumi. Kemudian, dia perlahan-lahan mengalirkan energi spiritual dalam garis keturunannya ke dalam kuas dan dengan cermat menggambar tulisan suci di atas kertas mengikuti sketsa yang baru saja dia buat. Setelah menyelesaikan baris terakhir, Luping menghela napas panjang, pesona itu berhasil dibuat dalam sekali jalan. Tampaknya peningkatan dalam kultivasinya juga secara positif memengaruhi tingkat keberhasilannya dalam kerajinan pesona.
Setelah merasakan energi spiritual yang terkandung di dalam jimat dan kekuatan di dalamnya, Luping terkejut dan senang mengetahui bahwa itu ternyata jimat kelas atas. Itu adalah tingkat tertinggi yang bisa dihasilkan oleh alam pemurnian darah. Luping merenungkannya, lalu dengan cepat menusuk bagian atas jarinya dan memeras setetes esensi darah ke jimat itu. Segera, cahaya roh memancar dari pesona dan itu berubah warna dari merah-merah menjadi merah darah. Itu tampak seolah-olah darah bisa merembes keluar dari pesona setiap saat. Ini adalah metode yang dipelajari Luping dari pavilion buku di aula samping. Ini bisa meningkatkan kekuatan pesona hampir 20%. Namun, ini bukan tanpa harga. Hilangnya esensi darah akan membuat dia kehilangan basis kultivasinya sendiri. Untungnya, para pembudidaya alam pemurnian darah memiliki basis kultivasi mereka yang didirikan di atas garis keturunan mereka. Mereka memiliki lebih banyak esensi darah dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Oleh karena itu, hilangnya setetes esensi darah tidak terlalu menjadi masalah. Jika jimat itu tidak bermutu tinggi, Luping tidak akan pernah rela menyia-nyiakan esensi darahnya untuk meningkatkannya. Setelah itu, dia duduk dan berkultivasi sebentar untuk memulihkan hilangnya esensi darah. Kemudian, dia terus membuat 9 pesona lagi. Sayangnya, tidak satupun dari mereka mencapai kelas atas. Ada 2 jimat tingkat tinggi, 2 jimat tingkat menengah, 3 jimat tingkat rendah, dan 2 yang terakhir adalah kegagalan yang berubah menjadi kertas bekas. Meski begitu, tingkat keberhasilan kerajinan pesonanya masih sangat tinggi. Jika pembudidaya lain mengetahuinya, mereka semua akan berseru kaget. Setelah merenungkannya sejenak, dia melanjutkan untuk meningkatkan 2 jimat tingkat tinggi dengan esensi darahnya untuk mengubahnya menjadi jimat darah. Kemudian, dia menempatkan ketiga jimat darah bersama-sama di dalam kotak terpisah yang memiliki beberapa jimat darah tingkat tinggi lainnya yang sudah tersimpan di dalamnya. Sedangkan untuk jimat tingkat menengah dan rendah, Luping menempatkannya dalam tas pembungkus yang berisi beberapa lusin jimat tingkat menengah dan rendah. Ini adalah tas yang digunakan Luping untuk menyimpan hasil kerja kerasnya dari membuat jimat setiap bulan. Meskipun sekte mendistribusikan sumber daya kultivasi ke murid aula samping secara gratis setiap bulan, sumber daya ini seringkali tidak cukup. Oleh karena itu, para murid aula samping harus menemukan cara mereka sendiri untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Bagi Luping, membuat pesona adalah cara yang harus dilakukan. Sejak memasuki lapisan keempat, Luping telah membuat jimat setiap 3 hari selama bertahun-tahun tanpa henti. Dia mengandalkan latihan terus-menerus serta belajar ke dalam profesi untuk menemukan metode terbaik. Setelah melewati hari-hari awal kerugian itu, dia sekarang mulai mendapat untung dari kerajinan pesona, memungkinkannya untuk memperoleh sumber daya kultivasi tambahannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin Luping, yang sama sekali tidak berbakat, untuk mengamankan posisi di antara murid-murid aula samping tingkat atas? Chapter 3. Siram dengan keberhasilan membuat pesona kelas atas, Luping bersemangat untuk melanjutkan. Untuk bulan berikutnya, ia mencoba membuat pesona kelas atas lainnya tetapi hanya berhasil 2 kali. Namun, dia melihat peningkatan besar dalam tingkat keberhasilan untuk membuat jimat tingkat tinggi dan menengah. Pada hari terakhir bulan itu, pagi-pagi sekali, Luping membawa tas berisi jimat dan meninggalkan aula samping menuju pasar. Karena kompetisi aula samping akan segera hadir, pasar juga berubah menjadi sangat semarak dan semarak. Bahkan ada beberapa pembudidaya kuat yang terbang melintasi pasar di langit di atas, menarik mata iri dari kerumunan. Luping membayar 1 batu roh sebagai bayaran ke pasar dan menemukan tempat untuk mendirikan kiosnya. Dia mengenakan topeng yang dibagikan kepadanya oleh penggarap pengelola pasar dan membuka tasnya. Di dalam tas, ada 36 jimat tingkat rendah, 36 jimat tingkat menengah, dan di ruang paling atas ada 6 jimat tingkat tinggi. Mantra tingkat tinggi sebagian besar adalah jimat yang diresapi dengan mantra pendukung. Lagi pula, mengapa Luping bersedia mengeluarkan dan menjual jimat tingkat tinggi yang disihir dengan mantra ofensif atau defensif yang kuat? Mantra
tersebut segera menarik perhatian orang banyak setelah dia mengungkapkannya dan segera seorang kultivator yang mengenakan jubah hijau datang dan meminta harga jual jimat tersebut. 1 batu roh untuk 3 jimat tingkat rendah atau 1 jimat tingkat menengah, dan 3 batu roh untuk 1 jimat tingkat tinggi. Lu Ping mengubah suaranya dan menjawab dengan dingin. Seorang kultivator setengah baya yang dia temui di pasar yang juga terlibat dalam kerajinan pesona dan bisnis perdagangan tiba-tiba hilang suatu hari, dan sejak saat itu, Lu Ping sangat berhati-hati saat berdagang di pasar. Kultivator yang disebutkan di atas sangat pandai membuat jimat dan merupakan kultivator realm pemurnian darah lapisan ke-8. Namanya dikenal luas di kalangan pembudidaya dan dia juga telah membimbing Lu Ping dalam pembuatan pesona sebelumnya. Namun, suatu hari, dia entah bagaimana berhasil membuat pesona kelas atas dan melepaskan prestasinya ke publik. Setelah hari itu, Lu Ping tidak pernah melihatnya lagi. Keluarga dan teman-temannya mencari di mana-mana tetapi tidak dapat menemukannya sama sekali, bahkan tubuhnya pun tidak. Sebagai perbandingan, Lu Ping hanya seorang kultivator realm pemurnian darah lapisan ke-7 tetapi sekarang melampaui kultivator yang hilang dalam pembuatan pesona. Oleh karena itu, wajar jika dia memprioritaskan keselamatannya lebih dari apapun. Kultivator berjubah hijau tersenyum pahit dan berkata, "Temanku, bukankah itu terlalu mahal?" Lu Ping mempertahankan nada yang sama dalam suaranya. Mereka lebih kuat dari pesona lain dengan tingkat yang sama. Kultivator mengambil salah satu jimat kelas menengah, merasakan energi spiritual di dalamnya, dan berkata, "Memang." Setelah itu, dia tampaknya ingin terus berbicara, tetapi setelah melihat sikap Lu Ping yang teguh, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masing-masing 1 untuk mantra baja emas kelas menengah, mantra pedang emas, dan mantra angin cepat. 3 masing-masing dari pesona yang sama tetapi dalam bentuk kelas rendah. Total 6 batu roh tingkat rendah." Lu Ping senang menerima penjualan pertamanya hari itu tetapi tetap bersikap dingin dan tidak bergerak saat dia berbicara. Kultivator dengan enggan menyerahkan 6 batu roh dan mengambil 12 jimat dari Lu Ping. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berbalik, menggertakkan giginya dan berkata, "Ini, aku ingin mantra paku es bermutu tinggi ini. Aish, sekarang aku telah menghabiskan semua batu rohku dari sekte bulan ini untuk pesonamu." Dia siap menghabiskan semuanya. Lu Ping bahkan lebih bahagia ketika dia melihat 9 batu roh di tangannya. Seolah-olah tindakan pembudidaya berjubah hijau telah memicu reaksi berantai di pasar. Beberapa pembudidaya lagi mendekati kiosnya dan membeli jimat darinya. Kebahagiaan Lu Ping tumbuh dengan setiap penjualan, tetapi sepanjang waktu, dia masih bersikap dingin dan tidak ramah di permukaan. Novel ini tersedia di Hosted Novel. Beberapa pelanggannya adalah murid aula samping yang dia kenal, termasuk kakak bela diri senior pertama Yo Yung dan kakak bela diri senior keempat Xi Lingling dari grup 7 Lu Ping. Keduanya membeli jimat tingkat tinggi, 4 jimat tingkat menengah, dan 1 jimat. Beberapa mantra tingkat rendah lagi untuk diri mereka sendiri. Harus dikatakan, Lu Ping terkejut melihat mereka mengeluarkan sejumlah besar batu roh hanya untuk membeli beberapa jimat. Dia awalnya berpikir bahwa perlakuan sekte terhadapnya sudah cukup baik, tetapi sekarang tampaknya sekte itu bahkan lebih murah hati kepada murid-murid lapisan ke-8 dan ke-9. Belum lagi, keduanya dikabarkan berasal dari keluarga baik dan kaya, tidak seperti Lu Ping yang hanya orang biasa. Sebelum tengah hari tiba, Lu Ping telah mendapatkan 66 batu roh tingkat rendah. Itu adalah jumlah yang belum pernah dia miliki sebelumnya sepanjang hidupnya. Lu Ping menggunakan 10 batu roh untuk membeli bahan, seperti kertas jimat dan tinta roh yang digunakan untuk membuat jimat, dan berencana menghabiskan sisanya untuk persiapan kompetisi aula samping.
Lupin datang ke sebuah paviliun yang dikenal sebagai Paviliun Multi Harta Karun yang terletak di tengah pasar. Itu adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, hanya karena dia tidak mampu membeli apapun di dalamnya. Item termurah yang dijual di sana adalah instrumen mistik tingkat rendah yang hanya bisa digunakan oleh para pembudidaya alam pemurnian darah akhir, tetapi hanya nyaris. Biasanya, pelanggan utama yang ditargetkan dari Paviliun Multi Harta Karun adalah pembudidaya alam kondensasi darah. Lupin gelisah ketika dia memasuki Paviliun Multi Harta Karun ketika seorang lelaki tua menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat datang, teman kecil, di Paviliun Multi Harta Karun kami. Bolehkah saya bertanya apa yang mungkin Anda butuhkan?" Lupin menenangkan dirinya dan membungkuk kepada lelaki tua itu, menjawab dengan sopan, "Salam untuk senior. Saya mencari instrumen mistik ofensif. Ini pertama kalinya saya berkunjung dan karena saya tidak tahu bagaimana semuanya bekerja di sini, saya berharap senior dapat membimbing saya." Bukan karena ketidakdewasaan bahwa dia mengungkapkan pengalamannya kepada lelaki tua itu. Sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menavigasi melalui pemilihan instrumen mistik terbaik untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan reputasi Paviliun Multi Harta Karun yang bahkan bisa mencapai telinga seorang kultivator kecil seperti dia memutuskan untuk meminta bantuan orang tua itu sejak awal. Lagi pula, bertindak seolah-olah dia tahu segalanya padahal dia sebenarnya tidak tahu apa-apa hanya akan membuat orang tua itu kesal, dan dia tetap akan menjadi orang yang menderita pada akhirnya. Orang tua itu mendengarnya dan tersenyum. Jelas, dia cukup puas dengan sikap Lupin. Dia berkata, "Lewat sini, Toong." Lupin mengikuti lelaki tua itu ke sudut di lantai pertama di mana banyak instrumen mistik tingkat rendah disiapkan untuk dijual. Orang tua itu memilih 3 dari mereka, pedang, segel perangko, dan kipas angin. Dia berkata, ketiganya cukup bagus di antara instrumen mistik tingkat rendah. Kemudian, dia menatap Lupin dan melanjutkan, "Teman kecil, fondasimu kuat. Anda tidak akan memiliki masalah kehabisan energi misterius saat menggunakan 3 instrumen mistik ini, tidak seperti pembudidaya alam pemurnian darah lapisan ke-7 lainnya." Pada saat itu, ketika mata lelaki tua itu memandang Lupin, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Seolah-olah lelaki tua itu telah melihat semua rahasia terdalamnya. Mungkinkah ini perasaan surgawi alam kondensasi darah? Lupin menjadi lebih berhati-hati dan dia menjawab dengan hormat, "Tolong beritahu saya, senior." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "N. Pedang ini bernama Flash Lightning, kekuatannya paling lemah tetapi kecepatannya paling cepat. Itu dapat mengubah bentuk dan gaya dengan cepat dan membutuhkan energi misterius paling sedikit untuk digunakan di antara ketiganya. Stempel ini diberi nama Landslide. Kekuatannya paling kuat, tetapi juga menghabiskan jumlah energi misterius terbesar." Kemudian, dia menatap mata Lupin lagi dan berkata, "Tetapi dengan tingkat energi misteriusmu, kamu masih bisa menggunakannya. Adapun instrumen mistik ketiga, ini disebut kipas api. Saat diayunkan, itu bisa meledakkan gelombang api roh sebagai serangan. Tingkat kekuatannya berada di antara 2 lainnya. Jadi teman kecil, di antara ketiganya, mana yang lebih kamu sukai?" Lupin berpikir, pertama-tama, saya hampir tidak bisa menggunakan instrumen mistik apapun, jadi saya tidak perlu peduli jika itu bisa berubah bentuk dan gaya dengan cepat. Yang saya butuhkan hanyalah sesuatu untuk menghancurkan lawan saya sekaligus. Jadi itu bukan pedang atau kipas, segel stempel berbentuk gunung sudah cukup. Sementara dia merenung, lelaki tua itu mengamatinya. Ketika dia melihat Lupin kembali dari pikirannya sendiri,
Dia segera tahu bahwa pria yang lebih muda telah membuat keputusan. Dia bertanya, "Yang mana?" Lu Ping menjawab, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Saya sudah memutuskan. Saya ingin longsor. Bolehkah saya bertanya berapa biayanya?" Pria tua itu perlahan mengelus jenggotnya dan menjawab sambil tersenyum, "Teman kecil, kamu memiliki mata yang bagus. Longsor, ini akan cukup untukmu bahkan sampai alam kondensasi darah tahap menengah. Teman kecil, karena ini adalah pertama kalinya Anda berbisnis dengan saya akan membuat pengecualian untuk Anda. Aku akan memberimu diskon 10% dan menjualnya seharga 45 batu roh." Lu Ping membeku sesaat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia membeli alat mistik, bukan berarti dia tidak mengetahui nilainya. Instrumen mistik tingkat rendah biasa kira-kira berharga 30 batu roh. Ini adalah pertama kalinya Lu Ping mendengar tentang instrumen mistik tingkat rendah senilai 50 batu roh. Namun, dia melihat sikap lelaki tua itu dan mengingat reputasi pavilion multi harta karun di antara para pembudidaya lainnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Setuju." Chapter 4. Kembali ke kamarnya di halaman, Lu Ping tidak bisa menahan senyum ketika mengingat kekuatan tanah longsor setelah mengujinya di hutan. Tapi tak lama kemudian, senyumnya berubah pahit ketika dia memikirkan jumlah energi yang dibutuhkannya untuk melemparkan instrumen mistik. Meskipun kuat, itu menghabiskan hampir setengah energi spiritual dalam garis keturunannya. Oleh karena itu hanya bagus untuk tembakan membunuh 1 kali selama pertarungan. Hanya ada 3 bulan tersisa sampai kompetisi. Ini berarti dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dalam kultivasi. Tetapi jelas, dia tidak bisa mengabaikan latihan keterampilannya juga. Lagi pula, kompetisi tidak hanya menguji basis kultivasi seseorang. Untungnya, dia masih memiliki banyak batu roh dan pelet obat untuk bulan itu, hampir tidak cukup untuk menutupinya selama kultivasi selama sebulan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. 2 bulan berlalu begitu saja. Tidak hanya basis kultivasi Lu Ping tidak melambat seperti yang diharapkan, tetapi dia juga mencapai lapisan ke-7 tahap menengah. Lu Ping menghubungkan ini dengan terobosan dalam basis kultivasinya yang secara positif meningkatkan tingkat keberhasilan kerajinan pesonanya. Ini pada gilirannya memungkinkan dia untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi untuk dirinya sendiri. Alasan lain yang bisa dia pikirkan adalah fondasi kultivasinya yang kuat. Bahkan sekarang, Lu Ping masih berpegang teguh pada kebiasaan dan rutinitasnya yang biasa. Dia akan membuat jimat setiap 3 hari dan mampu mempertahankan tingkat keberhasilan rata-rata 80 jimat setiap bulan. Setengahnya adalah jimat tingkat menengah dan selusin jimat tingkat tinggi lainnya. Dia bahkan berhasil membuat 7 jimat kelas atas selama 2 bulan terakhir yang dengan senang hati dia ubah menjadi jimat darah. Seperti biasa, Lu Ping akan pergi ke pasar pada hari terakhir bulan itu dan akan kembali dengan 100 batu roh setiap saat. Saat ini, Lu Ping merasa seperti orang kaya dan setiap hari dia akan menghabiskan batu roh dan mengkonsumsi pelet pemurnian darah untuk budidayanya. Seseorang hanya dapat mengkonsumsi 1 pelet obat sehari, jika tidak, toksisitas obat yang berlebihan akan membahayakan tubuh dan mempengaruhi kultivasi seseorang di masa depan. Jika bukan karena itu, Lu Ping pasti akan mengkonsumsi 2 pelet pemurnian darah dalam budidaya hariannya. Di sisi lain, para murid aula samping Zhenling juga telah mempersiapkan diri dan bersiap-siap untuk ujian dan kompetisi akhir tahun. Grup 7 juga tidak terkecuali. Murid-murid kelompok telah berkultivasi sangat keras baru-baru ini.
Suasana tegang menyelimuti para murid dan mereka memeras setiap energi yang tersisa untuk pelatihan. Mereka memberikan semua yang mereka miliki selama 5 tahun terakhir ini untuk kemajuan kultivasi mereka. Dengan demikian, mereka berhasil menembus lapisan kultivasi mereka satu demi satu. Persyaratan minimum untuk memenuhi syarat sebagai murid kelas 3 adalah berada di alam pemurnian darah lapisan ke-6. Awalnya, hanya ada 27 murid yang mencapai ini di grup 7, tetapi 4 lainnya telah melihat terobosan dalam kultivasi mereka dan mencapai lapisan ke-6 selama 2 bulan terakhir. Sementara itu, 2 dari 27 murid awal berhasil menerobos ke lapisan ke-7. Master Immortal Liu tidak bisa menahan perasaan senang melihat terobosan mereka. Bagaimanapun, masing-masing dan setiap murid ini berkontribusi sebagai bagian dari jasanya sendiri. Semakin banyak murid memasuki lapisan ke-7, semakin sekte akan menghadiahinya. 2 yang telah mencapai lapisan ke-7 tidak lain adalah murid ke-11 dan ke-12, Li Cheng dan Zhang Zicheng. Sejak dia digantikan oleh Lu Ping 2 bulan lalu, Li Cheng menaruh dendam padanya. Setelah terobosannya, dia mengumumkan bahwa dia akan menantang dan mengalahkan Lu Ping untuk merebut kembali posisinya. Mendengar ini, Lu Ping hanya tersenyum dan membiarkannya meluncur. Temukan yang asli di Hosted Novel. Belum lagi dia sudah hampir memasuki tahap akhir di lapisan ke-7, dia juga tidak berpikir dia akan lebih lemah daripada rekan-rekannya di lapisan yang sama dalam hal penguasaan dan keterampilan senjata mistik. Senjata mistik adalah senjata paling umum yang digunakan oleh para pembudidaya. Mereka tidak lebih dari logam rongsokan bagi sekte Zenling dan bahkan para murid luar pun dapat memiliki senjata mistik mereka sendiri. Ketika Lu Ping menerobos ke lapisan ke-7, sekte itu menghadiahinya dengan senjata mistik tingkat tinggi, pedang pembuat baja. Pada hari ini, Lu Ping dan murid-murid grup 7 tiba di KTT Zaoyang untuk rutinitas kultivasi pagi mereka yang biasa. Sehari sebelumnya, Lu Ping menjual beberapa lusin jimat di pasar dan membeli sumber daya budidaya tambahan yang cukup untuk bulan baru. Dia dalam suasana hati yang sangat baik saat memikirkan bahwa dia mungkin bisa memasuki tahap akhir di lapisan ke-7 bulan depan. Setelah menyelesaikan Blood Condensation Bone Melting Fist yang biasa, Master Immortal Liu dan 2 asisten lapisan ke-9-nya tiba di panggung batu grup 7 di Zaoyang Summit. Tuan Abadi, murid Li Sheng ingin menantang murid ke-10, Lu Ping. Aku mohon izinmu. Master Immortal Liu mengerutkan kening dan melihat ke pembicara. Itu adalah murid ke-11, Li Sheng. Meskipun sekte mendorong para murid untuk terlibat dalam persaingan positif satu sama lain, ujian dan kompetisi promosi murid kelas 2 akan segera hadir. Bukankah akan sia-sia jika salah satu dari kalian terluka dalam tantangan dan tidak dapat berpartisipasi? Tentu saja, jika Anda bersikeras, aturan sekte didahulukan dan saya tidak akan menolak keinginan Anda. Li Sheng tidak tahu bagaimana membaca yang tersirat dan memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata Master Immortal Liu, jadi dia bersikeras, saya ingin menantang. Saya yakin bahwa saya tidak akan menjadi orang yang akan terluka. Master Immortal Liu jelas tidak senang dengan jawabannya. Tidak peduli siapa yang terluka, grup 7 akan mengalami penurunan kekuatan secara keseluruhan dalam kompetisi. Pada saat itu, bukankah ini akan mengurangi hadiahnya dari sekte juga? Tapi aturan sekte Shenling harus diprioritaskan. Master Immortal Liu tidak bisa memaksa Li Sheng untuk menyerah tantangan dan tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Kalau begitu, kalian berdua, hati-hati. Asisten Master Immortal Liu kemudian menandai area untuk arena pertempuran dan Master Immortal Liu bertindak sebagai hakim sendiri. Di arena pertempuran, Li Cheng memelototi Lu Ping dengan kejam dan berkata,
Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri untuk mencapai lapisan ketujuh lebih awal, aku akan memberimu pelajaran. Saya hanya sebulan lebih lambat dari Anda karena saya memilih untuk lebih memperkuat fondasi saya sebelum menerobos. Sekarang, kembalikan posisiku padaku. Lu Ping tersenyum. Dia tidak menjawab dengan kata-kata tetapi menjawab dengan tindakannya, mengangkat pedang pembuatan baja bermutu tinggi di depannya. Li Cheng juga tidak mundur. Dia juga menggunakan senjata mistik tingkat tinggi, tombak pembuatan baja. Li Cheng mempraktikkan gaya tombak perang 100 yang dia temukan di pavilion buku di aula samping. Dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Li Cheng telah menerobos sebulan yang lalu, tetapi dia bukannya tanpa otak. Dia tahu bahwa dia membutuhkan waktu untuk memperkuat peningkatan kecakapannya dan meningkatkan keterampilannya. Jadi dia menunggu 1 bulan lagi sebelum dia menantang Lu Ping. Lu Ping mengambil posisi bertahan dengan skill pedang yang dia pelajari dari Blood Condensation Bone Melting Fist. Ternyata, Blood Condensation Bone Melting Fist sebenarnya adalah keterampilan kultivasi dasar dari aula samping Zhenling yang dapat dikultivasikan dengan tinju dan juga pedang. Lu Ping tidak mempelajari senjata mistik lainnya dan hanya berkonsentrasi menggunakan tinju dan pedang. Meskipun ini akan membuatnya kurang dalam senjata dan keterampilan lainnya, sisi positifnya adalah fondasi yang kokoh. Selain itu, keterampilan itu juga kurang lebih berguna dalam hal kultivasi dan pemurnian garis keturunan pembudidaya, meskipun hasilnya hampir tidak ada. Li Cheng memegang tombaknya dengan baik. Serangannya kuat, cepat dan terus-menerus, dan murid-murid di sekitarnya mulai bersorak untuknya. Di sisi lain, keterampilan pedang Lu Ping biasa saja dan tidak menarik. Dia tidak melakukan apa-apa selain menangkis serangan Li Cheng. Tetapi meskipun dia telah mengambil sikap bertahan, pertahanannya tidak bisa dihancurkan. Bagaimanapun, para murid telah belajar dan berlatih tinju pencairan tulang kondensasi darah selama bertahun-tahun. Mereka sudah lama bosan, jadi mengapa mereka memperhatikannya sekarang? Hanya murid-murid di baris pertama yang melihat dari dekat keterampilan pedang Lu Ping mengawasinya menilai. Sementara itu, beberapa murid lapisan ke-8 dan lapisan ke-9 berkumpul di sekitar 2 asisten dan mereka mendiskusikan situasi pertempuran. Fondasi Li Cheng kuat. Meskipun dia selangkah lebih lambat dalam mencapai lapisan ke-7, dia masih berada di luar level Lu Ping. Saya tidak mengabaikan kemungkinan Lu Ping mengubah gelombang pertempuran dan mengklaim kemenangan terakhir. Lihat dia, pertahanannya menangkis setiap serangan dengan tepat, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Saya yakin dia masih memiliki sesuatu di lengan bajunya. Apa lelucon? Apa yang tersisa untuk dilihat dari Blood Condensation Bone Melting Fist? Kita berdua tahu bahwa tidak ada yang lebih dari itu. Sulit untuk dikatakan. Keterampilan pedangnya solid. Saya tidak berpikir bahwa bahkan kita bisa menunjukkan tingkat penguasaan yang sama seperti dia menggunakan Blood Condensation Bone Melting Fist. Pada akhirnya, itu masih hanya keterampilan dasar. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa bagus Anda melakukannya. Sementara orang banyak berdiskusi di antara mereka sendiri, Tuan Abadi Liu tampak tidak terkekang oleh pertempuran. Namun pada kenyataannya, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia adalah seorang pembudidaya alam kondensasi darah, tentu saja dia bisa melihat wawasan yang lebih dalam tentang pertempuran yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Keahliannya, mereka telah menyentuh status teknik. Sepertinya hasil pertempuran sudah diputuskan. Chapter 5. Lu Ping perlahan menghentikan kultivasinya dan menghembuskan seteguk gas merah samar. Ini adalah racun obat dari pelet pemurnian darah.
Kemudian, dia meninggalkan batu roh yang terbuang ke samping dan menenggelamkan indranya ke dalam tubuhnya, merasakan energi spiritual dalam garis keturunannya yang berada di ambang memasuki lapisan ketujuh tahap akhir. Lu Ping sedikit bersemangat. Dalam pertempuran dengan Li Cheng kemarin, Lu Ping melihat celah di posisi Li Cheng pada langkah ke-22 dan mengambil kesempatan untuk mengubah gelombang pertempuran. Dia menyerang 8 serangan terus-menerus, dan pada langkah ke-30, dia mengunci tombak Li Cheng dan mengayunkan pedangnya ke pergelangan tangan Li Cheng, memaksanya untuk melepaskan tombaknya dan mengaku kalah. Pergantian penyerang dan back semuanya terjadi terlalu cepat. Li Cheng yang masih agresif menyerang beberapa saat yang lalu dikalahkan dalam sekejap. Itu tidak hanya mengejutkan para murid yang pada awalnya bersorak untuk Li Cheng, tetapi juga murid-murid dengan posisi yang lebih tinggi dan asisten Master Immortal Liu. Beberapa murid yang dekat dengan Lu Ping dalam kekuatan kultivasi juga mulai menatapnya dengan waspada. Lu Ping hanya bisa tersenyum pahit, sepertinya dia tidak sengaja menjadi sorotan dan menarik perhatian yang tidak diinginkan kepadanya. Biasanya, Lu Ping akan melukai Li Cheng dengan ringan untuk memberinya pelajaran. Tapi dia membaca apa yang Li Cheng tidak bisa lihat di wajah Master Immortal Liu saat mengeluarkan tantangan, itulah sebabnya dia tidak melukai Li Cheng kali ini. Benar saja, ketika Master Immortal Liu memperhatikan bahwa tidak satu pun dari mereka yang terluka, ini berarti kekuatan terbaik grup tidak akan dikompromikan dalam kompetisi. Segera, dia menatap Lu Ping dengan hangat. Kemudian seperti sebelumnya, Master Immortal Liu secara khusus meminta Lu Ping untuk tinggal dan memberinya sesi les satu-satu. Sekarang bahkan saudara bela diri senior pertama dan kedua iri padanya. Sesi seperti ini hanya terjadi pada beberapa murid, dan hanya setelah menembus ke lapisan ke-8. Saudara bela diri senior pertama dan kedua masing-masing memiliki sesi tambahan ketika Tuan Abadi Liu dengan gembira melihat mereka mencapai lapisan ke-9. Pengecualian lain adalah kakak bela diri senior keempat yang berasal dari keluarga yang dekat dengan Tuan Abadi Liu dan dengan demikian, dia telah menerima 2 sesi tambahan. Lu Ping menenangkan pikirannya dan merevisi isi yang diberikan kepadanya oleh Master Immortal Liu. Bagi kebanyakan pembudidaya, tujuan kultivasi adalah untuk memperpanjang umur mereka dan bahkan yang lebih penting, untuk mencapai keabadian yang mustahil. Namun, memiliki umur panjang tidak berarti seorang kultivator akan hidup sampai mereka meninggal karena usia tua. Untuk melindungi diri mereka sendiri dalam perjalanan mereka di sepanjang jalur kultivasi, berbagai jenis keterampilan diciptakan dan ditingkatkan. Setelah ribuan tahun upaya, praktik, studi, dan pengembangan, keterampilan yang digunakan untuk membela para pembudidaya di jalan mereka menuju umur panjang diklasifikasikan menjadi 4 status: mahir, teknik, kekuatan, dan niat. Pemula akan mempelajari keterampilan seperti yang diinstruksikan. Mereka hanya tahu cara menggunakannya tetapi tidak pernah tahu mengapa dan bagaimana cara kerjanya. Negara ini dikenal sebagai adept. Kemudian, mereka akan melatih keterampilan dengan sempurna. Para pembudidaya akan mengasah keterampilan ini dan akhirnya mengembangkan teknik mereka sendiri agar sesuai dengan gaya bertarung pribadi mereka. Ini adalah keadaan teknik. Itu juga negara bagian Master Immortal Liu, seorang pembudidaya alam kondensasi darah, saat ini berada. Adapun negara bagian ketiga, para pembudidaya akan memahami pemahaman mendasar tentang keterampilan dan tahu bagaimana mereka bekerja. Sekarang, para pembudidaya akan dapat memanipulasi keterampilan ini sesuai dengan keinginan mereka dan bahkan menggunakan keterampilan ini di luar batas teoretis mereka. Dalam keadaan ini, para pembudidaya akan menjadi keterampilan dan membawa kekuatan alam yang melimpah, seolah-olah mereka mewakili hukum alam semesta. Tak tertahankan dan tak terbantahkan, dan karenanya istilah kekuatan. Adapun negara bagian keempat yang dikenal sebagai niat, Tuan Abadi Liu hanya tahu itu ada tetapi tidak tahu apa itu. Guru Abadi Liu tidak hanya memberitahu Lu Ping tentang 4 keadaan, tetapi dia juga dengan sabar menjelaskan pencapaiannya dalam keadaan teknik. Kemudian, sesi berakhir dengan Master Immortal Liu membersihkan beberapa keraguan dan pertanyaan Lu Ping dalam kultivasinya. Setelah 2 jam, Lu Ping kembali ke kamarnya sendiri sementara murid-murid lain menatapnya dengan iri dan iri.
Ini berlanjut selama 2 hari berikutnya. Waktu selalu berlalu dengan cepat selama hari-hari kultivasi yang terfokus. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah akhir bulan. Ujian promosi untuk menjadi murid kelas 3 akan dimulai keesokan harinya dan 3 hari kemudian, itu akan menjadi kompetisi akhir tahun murid kelas 2. Pesona Luping untuk bulan ini semuanya terjual habis seperti biasa. Dia menimbang tas yang digunakan untuk menyimpan batu roh dan tersenyum puas. Pemeriksaan hanya menilai kemajuan kultivasi mereka, 3 hari sudah lebih dari cukup. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kompetisi. Selain itu adalah kompetisi promosi 5 tahun. Bukan hanya murid yang memberikan yang terbaik, bahkan master abadi yang memimpin kelompok juga berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hadiah paling banyak untuk diri mereka sendiri. Selain itu, juga dikabarkan bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Sekte Zenling akan memberikan penghargaan yang besar kepada mereka yang berprestasi dalam kompetisi kali ini. Karena itu, jimat Luping bisa terjual dengan cepat dan tentu saja, Luping tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia segera menaikkan harga jual jimat. Namun demikian, mereka masih menjual lebih cepat dari yang diharapkan karena permintaan jauh melebihi pasokan. Melihat batu roh ekstra di tasnya, Luping tidak bisa tidak memikirkan rencana kecilnya lagi. Setelah dikurangi biaya yang diperlukan untuk pembuatan pesona dan kultivasinya, sisa batu roh sudah cukup untuk membelikannya instrumen mistik lain. Alasan dia memiliki pemikiran ini adalah karena dia sekarang telah memasuki lapisan ke-7 tahap akhir. Dia memiliki sesi les guru Immortal Liu untuk berterima kasih untuk itu, dan tentu saja, faktor kontribusi besar lainnya adalah sumber daya kultivasi yang melimpah yang telah dia konsumsi selama 3 bulan terakhir ini. Luping berkeliling pasar, berbelanja kebutuhannya untuk kultivasi bulan depan dan bahkan membeli 5 pelet regenerasi roh, yang meregenerasi energi spiritual seseorang, dan 5 pelet pemulihan esensi, yang digunakan untuk luka dan luka. Tepat ketika Luping hendak menuju ke pavilion multi harta karun, keributan datang dari depan. Dia berjalan menuju kerumunan dan mendengar selusin pembudidaya berkumpul bersama dalam diskusi. Karena penasaran, dia berjalan ke depan dan mengenali seorang murid perempuan kelas 3 aula samping yang menjual alat mistik di kiosnya. Itu adalah cermin tembaga. Sisinya diukir dengan tanda sekte Zenling, menunjukkan bahwa itu adalah instrumen mistik yang ditempa oleh sekte ini. Seringkali, menyandang tanda seperti itu akan berfungsi sebagai jaminan bahwa kualitas instrumen mistik setidaknya akan menjadi yang terbaik atau sedikit kurang dari itu. Luping melangkah maju dan bertanya, "Kakak senior, berapa harga alat mistik ini?" Murid perempuan itu memandang Luping dan memperhatikan topeng pasar yang dia kenakan untuk menutupi identitas aslinya. Sudut mulutnya mau tidak mau berkedut, menunjukkan sedikit cemoohannya terhadap kehati-hatian Luping. Dia menjawab, 55 batu roh. Meskipun instrumen mistik defensif biasanya lebih mahal daripada jenis instrumen mistik lainnya, Luping masih berpikir harganya bisa diturunkan sedikit. Bagaimanapun, cermin tembaga ini bukanlah instrumen mistik kelas atas. Terlalu mahal. Ini adalah instrumen mistik standar yang ditempa oleh sekte, jadi tidak ada yang mendekati unik. Juga, kakak bela diri senior, Anda sudah menggunakannya untuk waktu yang lama, bukan? 40 batu roh, bagaimana dengan itu? Murid perempuan itu memelototi Luping dan berkata, 40 batu roh? Saya mungkin juga menjualnya ke pavilion multi Treasure. 50 batu roh, jadilah seorang pria dan sebut itu kesepakatan. Jika saya tidak membutuhkan batu roh begitu mendesak, saya bahkan tidak akan menjualnya dengan harga serendah itu. Saya menukar ini dengan poin kontribusi senilai 1 tahun dari sekte. Luping tersenyum, haha. Lalu saya akan menambahkan 5 batu roh lagi. 45 batu roh, bagaimana dengan itu? Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, 48, tidak kurang dari itu, atau aku akan menunggu pembeli lain. Luping berbalik dan melihat beberapa kultivator menuju ke arah mereka dari jauh. Mereka pasti pernah mendengar tentang instrumen mistik yang dijual dan sedang menuju ke sini. Dia mengenali beberapa dari mereka sebagai murid kelas 2 dan beberapa dari mereka berasal dari grup 7.
Segera, dia berkata, "Setuju." Kultivator wanita mengambil batu roh looping dan berkata dengan gigi terkatuk, "Jika saya memiliki cukup batu roh untuk membeli alat mistik kelas menengah yang telah saya incar, saya bahkan tidak akan menjualnya kepada Anda." Setelah mengatakan itu, dia berbalik tanpa melihat ke belakang dan mengeluarkan skill untuk bergegas menuju pavilion multi harta karun. Looping menyingkirkan alat mistik itu dan melihat ke arah para pembudidaya yang mendekati mereka. Kemudian, dia dengan cepat pindah ke kerumunan dan meninggalkan pasar tanpa berbalik.